Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Arina Tasya, NIM 20.200.520.015. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah dasar-dasar organisasi dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatmawati SOS MSN. Di sini terdapat 7 pertanyaan dan saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari nomor 1. Pengertian organisasi dan organisasi apa saja yang pernah saya ikuti. Organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin ataupun terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Maksudnya, organisasi itu sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya, seputar organisasi yang pernah saya ikuti. Saya pernah mengikuti organisasi siswa intrasekolah. Di sana saya pernah menjabat sebagai koordinator Seksi 8, yaitu Seksi Bidang Pembinaan Sastra dan Budaya, dan saya juga pernah menjadi anggota dari Seksi 10, yaitu Seksi Bidang Komunikasi di dalam Bahasa Inggris. Saya menjadi anggota dan koordinator, saya juga pernah berkontribusi di dalam kepanitiaan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan tentunya itu ialah salah satu program kerja dari OSIS. Saya juga pernah menjabat sebagai sekretaris pelaksana, bendahara, bahkan penanggung jawab program kerja utama OSIS di sekolah saya. Di dalam organisasi tersebut tentunya banyak sekali pengalaman yang dapat saya terapkan, seperti saya bisa lebih bertanggung jawab dan juga saya mendapatkan ilmu-ilmu seperti menambah wawasan, belajar menerima pendapat dari orang lain, dan juga belajar bekerja sama di dalam tim. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder pada organisasi yang pernah saya ikuti. Stakeholder di dalam organisasi yang pernah saya ikuti yaitu OSIS adalah serangkaian kepala pembina OSIS dan juga Dewan Pengurus Harian dari OSIS itu sendiri, dan juga sekbid-sekbid yang berkontribusi di dalam organisasi tersebut. Menurut saya, anggota juga merupakan salah satu stakeholder di dalam organisasi karena mereka juga ikut berperan serta di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, perbedaan antara organisasi publik dan juga organisasi bisnis. Organisasi publik berasal dari bahasa Latin yang berarti of people atau berkenaan dengan masyarakat. Jadi sasaran publik itu ditujukan kepada masyarakat. Jadi organisasi publik itu sendiri merupakan organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dalam lingkup negara yang mempunyai wewenang yang absah atau telegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintah, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. Baik, sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Beberapa mengenai organisasi publik seperti memperoleh uang dari membayar pajak, bersifat demokratis, dan misinya melakukan kebaikan dengan adanya pertimbangan sosial. Sedangkan organisasi bisnis sendiri, bisnis berasal dari kata private, berarti set apart, yang terpisah. Berarti sasarannya itu ditujukan kepada hal-hal yang terpisah dari masyarakat umum, sesuai dengan kemampuan yang membayar. Jadi, organisasi bisnis itu sendiri yaitu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Di dalam organisasi bisnis, itu didasari dengan motif mendapatkan laba, mendapatkan sebagian uangnya dari pelanggan, berpedoman pada hukum pasar, dan juga menggunakan konsep untung dan rugi. Perbedaan organisasi publik dan bisnis, kalau publik itu tidak mendapatkan laba, sedangkan bisnis itu tujuannya untuk mendapatkan laba. Organisasi publik juga produk yang dihasilkan itu merupakan public goods, sedangkan organisasi bisnis, pabrik yang dihasilkan itu merupakan private goods. Lalu, cara pengambilan keputusan di dalam organisasi publik itu dengan cara demokratis, sedangkan pada organisasi bisnis itu
pengambilan keputusannya dengan cara melakukan proses strategi bisnis. Yang terakhir, perbedaan di dalam ukuran kerjanya. Di dalam ukuran kerja organisasi publik, itu adalah social welfare, sedangkan pada organisasi bisnis yaitu efisiensi. Yang keempat, perbedaan desentralisasi, sentralisasi, dan standarisasi. Desentralisasi yaitu sejauh mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Keuntungan desentralisasi ada banyak, salah satunya yaitu dapat menanggapi perubahan dengan cepat. Desentralisasi mempunyai keterbatasan juga terhadap jumlah informasinya, dan desentralisasi memberikan peluang pelatihan bagi manajer tingkat daerah. Selanjutnya sentralisasi. Sentralisasi itu tingkat di mana pengambilan keputusan itu lebih difokuskan pada titik di dalam organisasi. Sentralisasi itu juga berhubungan dengan seberapa luas wewenang tersebar di dalam organisasi. Di dalam sentralisasi terdapat keuntungan dan juga hambatan. Keuntungannya yaitu keputusan komprehensif. Jadi di dalam sentralisasi itu mengambil keputusan komprehensif. Lalu ada penghematan dan lebih efektif. Hambatannya, di dalam sentralisasi itu memperhatikan struktur formal. Dan di dalam sentralisasi juga memperhatikan kebebasan di dalam pengambilan keputusan, konsentrasi pada seseorang, unit ataupun tingkat, dan kontrol dari top manajemen, tetapi keputusan tetap terletak di dalam anggota tingkat rendah. Standarisasi. Standarisasi yaitu proses penerapan dan pengembangan standar teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak yang meliputi perusahaan, pengguna, kelompok kepentingan, organisasi standar, dan pemerintah. Keuntungan dari standarisasi tersebut yaitu standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman, memudahkan koordinasi, dan adanya penghematan. Selanjutnya, nomor 5, penjelasan tentang perbedaan organisasi mekanik dan organik. Organisasi mekanik yaitu organisasi yang menekankan pentingnya pencapaian produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Organisasi ini sangat efisien karena karakteristik strukturnya. Karakteristik strukturnya sangat-sangat kompleks karena menekankan pada spesialis kerjanya dan juga sangat disentralisasikan karena menekankan wewenang dan tanggung jawab. Organisasi mekanik ini juga sangat formal karena menekankan fungsi sebagai dasar utama departementalisasi, dan karakter praktek organisasi ini mendasari organisasi yang telah diterapkan secara luas. Contoh organisasi mekanik yaitu seperti perusahaan besar, perusahaan pusat dan daerah, dan juga universitas-universitas. Organisasi organik. Organisasi organik yaitu struktur yang sangat adaptif dan juga fleksibel yang menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan juga perkembangan tingkat tinggi. Organisasi ini sangat bersifat fleksibel dan karena organisasi ini tuh dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan karena organisasi ini lebih mendayagunakan potensi manusianya. Contoh organisasi organik ini yaitu seperti pekerjaan proyek dan juga kelompok antarfungsional yang bekerja lebih pada keahlian daripada otoritas. Selanjutnya, organisasi klasik, modern, dan postmodern. Organisasi klasik yaitu organisasi yang berkembang di masa revolusi industri. Perkembangan teori ini tidak lepas dari faktor lingkungan yang meliputi aspek teknologi, sistem publik, sistem sosial, sistem budaya, dan juga demografi. Organisasi modern adalah organisasi yang memiliki perspektif modern. Fokus perdebatan berpindah dari aspek internal pada aspek eksternal. Sedangkan organisasi postmodern ialah kecenderungan pemikir-pemikir postmodern yang membalikkan asumsi-asumsi dasar dari pemikir sebelumnya. Hal yang paling mendasar dari postmodern ialah keteraturan. Pembahasan yang terakhir ialah pembahasan tentang metafora organisasi. Metafora organisasi adalah kiasan, perbandingan,
yaitu metafora, simile, ataupun analogi yang digunakan untuk mendefinisikan aspek-aspek kunci dari suatu organisasi dan menjelaskan metode operasinya. Metafora organisasi memberikan informasi tentang sistem nilai perusahaan dan juga tentang sikap pengusaha terhadap pelanggan dan karyawannya. Dengan kata lain, metafora itu hubungan yang kompleks antara pikiran dan tindakannya, antara bentuk dan juga refleksi. Sekian presentasi dari saya, Adelia Putri Anastasia, NIM 202052015. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.